Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini, Senin 2 Mei 2022 di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 249 ayat yang keempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Demikian dikatakan di sana. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kasih dalam Yesus Kristus, dunia pada umumnya bangga akan pemahaman dan pengetahuan yang luas. Namun kecerdasan dan pengetahuan yang luas manusia itu telah menyatakan perang melawan yang Maha Kuasa. Dan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Atau bahwa Tuhan itu telah mati. Atau bahkan mengatakan bahwa manusia itu sendiri adalah Tuhan. Saudara-saudariku, tetapi Tuhan di dalam kebijaksanaan yang tidak terbatas telah mencabut pernyataan sombong dari manusia yang jatuh itu dan membuat mereka bodoh di matanya sendiri. Karena orang bodoh telah berkata di dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan, dan di dalam kesombongannya orang jahat tidak mencari Tuhan. Karena dalam semua pikirannya tidak ada tempat bagi satu-satunya Tuhan yang benar, yang adalah pencipta semua dan yang menopang segala sesuatu dengan kekuatan kuasanya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari, melalui pengetahuan dan kecerdasan manusia sendiri, pemahaman, investigasi, dan eksperimen ilmiah menganggap bahwa Tuhan sebagai hayalan yang diturunkan ke posisi kebodohan mitologis atau mitologis. Tetapi dunia tidak sampai pada pengetahuan tentang Tuhan melalui kebijaksanaan mereka. Karena kebijaksanaan mereka sendiri itu adalah kebijaksanaan yang cacat. Dan karena itulah Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus melalui kebodohan pesan Injil yang diberitakan. Bapak Ibu Saudara-saudari,
salib Kristus adalah pusat kekristenan. Sayangnya banyak orang dengan arogan menyatakan bahwa salib Kristus adalah hal yang harus diperdebatkan. Padahal tidak ada salib berarti tidak ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan untuk dosa berarti tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada hidup yang kekal. Memisahkan salib dari gereja berarti mengeluarkan Kristus dari kekristenan. Saudara-saudariku, tidak ada kesalahan tentang kebijaksanaan atau pengetahuan manusia. Namun, hikmat dan kebijaksanaan manusia tidak menyelamatkan. Kebijaksanaan manusia sering berubah-ubah. Bumi sebagai pusat alam semesta juga berubah. Matahari pun berubah. Pikiran manusia fana, tidak dapat sepenuhnya memahami keabadian dan kebakaan ilahi tanpa roh Allah itu sendiri. Dan Kristus yang disalibkan adalah kebenaran yang sederhana dan mendalam dari Injil Yesus Kristus. Kristus yang disalibkan adalah hikmat Allah yang perlu didengarkan oleh dunia ini, didengarkan oleh orang-orang yang tidak percaya, yaitu yang pada masa konteks ini ditunjukkan sebagai gambarannya adalah orang-orang Yunani pada masa itu. Kristus yang disalibkan adalah hikmat Allah bagi setiap orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang baka. Hikmat manusia akan menuju kegagalan, tetapi hikmat Tuhan bertahan sampai selama-lamanya. Kebodohan Tuhan lebih bijaksana dari semua hikmat manusia. Itu yang dikatakan di dalam firman. Dan hikmat Tuhan itu menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, betapa bodohnya kita ketika kita terlalu percaya kepada kebijaksanaan kita sendiri. Karena manusia tidak memiliki semua jawaban di dalam kehidupan ini. Semakin kita memeriksa semuanya secara detail dari keajaiban hidup, semakin kita menyadari betapa sedikit yang kita ketahui, betapa sedikit yang kita mengerti dan kita pahami. Dan kita harus tahu bahwa keselamatan kekal begitu sangat penting sehingga Allah menempatkan semua tanggung jawab untuk menyelamatkan segala jiwa-jiwa di atas pundaknya sendiri. Kutukan abadi adalah salah satu yang menjadi tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Sejak awal manusia membuat pilihan yang salah. Adam dan Hawa memilih untuk makan dan berbuat dosa. Mereka tidak menaati keinginan Tuhan, perintah Allah. Sejak saat itu umat manusia membuat pilihan yang salah, yakni mereka digelapkan pemahamannya dan terpisah dari kehidupan Allah karena kebodohan yang ada pada mereka. Dan itu yang kita lihat di dalam penjelasan Efesus 4 ayat 18. Bapak Ibu saudara-saudariku, hanya oleh anugerah yang cuma-cuma itu kita diselamatkan. Di dalam kebijaksanaannya Tuhan tidak menghancurkan dunia yang sempurna setelah Adam dan Hawa mengotorinya dengan dosa. Dunia mungkin berpikir ini adalah kebodohan. Siapakah yang berhikmat? Maka ia akan mengetahui semuanya hal ini. Siapakah yang bertobat? Maka ia akan memahami segala sesuatunya dalam hal ini. Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karena itulah nas ini merangkum kasih Allah bagi setiap orang-orang yang bertobat. Orang percaya yang meletakkan keyakinannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menghargai pengampunan Tuhan. Dunia ini melihat pertobatan sebagai hal yang bodoh. Artinya mengakui kesalahan. Tetapi orang percaya di dalam kehidupannya melihat dosa, lalu kemudian bertobat. Dan setelah itu dia memperoleh
pengampunan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 458 ayat yang kedua. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang bertata atas segala kerajaan di surga. Kami kembali berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah, kasih-Mu yang selalu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, menyertai kami, memelihara kami, dan melingkupi jiwa kami, yang membuat kami senantiasa memperoleh damai sejahtera, karena semua pertolongan-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan patutlah kami untuk memuji memuliakan Engkau atas segala sesuatunya itu. Bahkan pada hari ini ya Bapa, kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami mengetahui hal baru dari pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami akan segala kesalahan kami, yang membuat kami selalu jatuh di dalam kebodohan dunia ini karena mengabaikan firman dan Injil-Mu Bapa, serta hikmat yang daripada. Oleh karena itu Tuhan, janganlah kiranya dunia ini memerintah atas pikiran dan hati kami, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengendalikan kami, mengarahkan dan membimbing jalan kami, membimbing pandangan kami, mata kami, jiwa kami, dan roh kami untuk selalu berjalan di dalam jalan-Mu. Bahkan di dalam mengerjakan hari-hari dan aktivitas yang kami jalani dalam satu hari ini, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, dan Engkau akan melayakkan kami berjalan di dalam jalan kebenaran yang daripada-Mu, agar kami tidak terjatuh ke dalam dosa dunia dan kebodohan dunia ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.